Selamat siang. Boleh dikonfirmasi terdengar jelas suaranya? Jelas, Dok. Baik, selamat siang para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai tentang kiat-kiat melindungi paru-paru anak-anak dan orang tua dengan imunisasi pneumonia. Materi ini akan dibawakan oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Medistra. Yang pertama kita sambut Dr. Foni Inkiriwang, spesialis anak, dan Dr. Heri Kurniawan, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, Vinasim. Hai dokter. Selamat siang, Dok. Selamat siang Dr. Heri. Selamat siang Dr. Foni. Hadirin juga, jangan lupa, Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian dari acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan dan akan terus dapat menjangkau serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan terutama di masa pandemi ini. Sebelum kita mulai, mari kita simak dulu satu video dari tim Medistra. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Foni untuk dapat hadir dan memulai presentasinya. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalkan dulu Dr. Matilda Ivoni Inkiriwang, adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Medistra. Beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lalu mengambil spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu beliau juga mengambil fellowship untuk spesifikasi keperawatan NICU di Rumah Sakit RSCM, serta mengambil S3-nya di Universitas Hasanuddin yang bekerjasama dengan Universitas Pelita Harapan. Saat ini beliau aktif menjadi dokter di Rumah Sakit Medistra, serta di beberapa rumah sakit lain. Dr. Foni, bagaimana kabarnya dokter? Baik, Dr. Michael. Baik. Untuk kita sebelum memulai, Dr. Foni, kami juga ingin mengingatkan untuk bagi para peserta yang hadir dalam acara ini untuk mematikan mikrofon selama sesi presentasi, sehingga dapat membantu pembicara tetap berkonsentrasi, serta dipersilakan untuk menyalakan kamera. Dan jangan lupa, kami juga akan membagikan voucher free konsultasi dengan dokter-dokter pembicara kami, saat ini adalah Dr. Foni dan Dr. Heri, untuk beberapa penanya terbaik di akhir acara. Bila memiliki pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom chat, sehingga teman-teman dapat terjawab nanti ketika di akhir sesi tanya jawabnya. Baik, Dr. Foni, bagaimana dokter? Sudah siap dokter? Oke, kita bisa mulai segera. Baik, tim IT silakan. Baik, selamat siang Ibu Bapak Saudara sekalian. Selamat bertemu pada talk show dari Rumah Sakit Medistra. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Ibu Bapak Saudara sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti talk show dari Rumah Sakit Medistra. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pneumonia yang disebabkan oleh bakteri atau kita sebut kuman.
Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang menyebabkan kematian balita tertinggi pada tahun 2015. 17% di antaranya adalah disebabkan oleh karena pneumonia. Dari data ini bisa kita lihat betapa setiap jam ada 2-3 balita yang meninggal karena pneumonia itu. Sehingga kita bisa bayangkan betapa pentingnya kita memperhatikan masalah pneumonia di negara kita ini. Untuk diketahui bahwa penyebab dari pneumonia itu ada macam-macam. Bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Yang paling banyak disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, sampai 50%, dan 20% disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B, sedangkan 30% disebabkan oleh lainnya seperti fungus atau jamur dan virus. Untuk kita ketahui bahwa Streptococcus pneumoniae ini kumannya itu berkapsul, sehingga agak sulit untuk dimasukkan obat atau untuk pengobatan. Bentuknya bulat serta berpasangan dan mempunyai lebih dari 90 serotip. Dan beberapa di antara serotip ini yang bersifat sangat invasif atau sangat ganas ya. Nah, bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada berbagai bagian tubuh yang disebut pneumococcus. Ya, jadi bukan hanya dia menyerang ke paru, tapi bakteri ini dapat menyerang ke bermacam-macam bagian dari tubuh kita. Secara normal di dalam hidung dan saluran napas anak-anak kita itu ada bakteri. Nah, bakteri ini walaupun dia hidup, dia itu tidak memberikan gejala pada bayi atau anak tersebut. Namun, bila daya tahannya sedang turun, bakteri ini dapat berkembang menjadi penyakit, dan bila tidak kita tangani dengan baik, maka penyakit akan semakin berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi penting saya tekankan di sini, secara normal di dalam tubuh itu memang sudah ada bakterinya, yang hidup secara normal juga di dalam hidung. Ya, jadi dengan kita mempertahankan daya tahan, maka kita dapat mencegah kuman itu untuk berkembang biak atau menyerang tubuh kita. Nah, kuman ini dapat menyerang di bagian-bagian tubuh, bisa menyerang ke telinga, menyebabkan infeksi telinga tengah, dan juga dapat menyerang ke paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Perjalanan penyakit ini pada saat kuman masuk ke dalam tubuh mulai memberikan gejala yang mungkin masih ringan ya, angat-angat atau demam, tapi ya tidak terlalu berat. Hal ini kita sebut dengan bakterimia. Jadi bakteri sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, bila daya tahan tubuh kita kurang baik atau tidak ditangani, diobati dengan baik, kuman akan masuk ke dalam pembuluh darah, ikut aliran darah ke seluruh tubuh, dan keadaan ini kita sebut dengan sepsis. Ya, di sini sudah keadaan kondisi anak sudah menjadi lebih kurang baik, di mana sudah tampak demam yang sulit untuk diatasi, dan kalau lebih berat lagi, kuman ikut aliran tubuh, akhirnya berhenti di selaput otak, dan hal ini kita katakan dengan meningitis. Dan ini adalah sangat berat sekali, kadang-kadang dia kesadarannya sudah menurun, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, pada kondisi meningitis ini juga kita bisa lihat terjadi kejang, di mana seringkali pengobatan yang tidak adekuat atau tidak baik, infeksi yang biasa-biasa saja diobati tanpa
ditangani oleh dokter, mengobati sendiri, bahkan bisa memberikan antibiotik sendiri. Hal ini yang akan menyebabkan resistensinya terhadap antibiotik. Jadi himbauan saya jangan sampai kalau anak sakit, apalagi demam, langsung diberikan obat antibiotik, apalagi pemberian yang tanpa dianjurkan oleh dokter. Transmisi dari kuman ini adalah melalui droplet atau kita sebut melalui udara, ya, sehingga siapa yang tengah menderita memiliki kuman-kuman ini di dalam tubuhnya yang sedang berkembang biak, kemudian dia bicara atau dia batuk, dia bersin, hal inilah yang akan menyebabkan udara di sekitarnya itu penuh dengan kuman-kuman tersebut yang kalau terhirup oleh orang-orang di sekitarnya, hal ini akan menulari orang-orang tersebut. Tanda dan gejala dari pneumonia yang pertama batuk, ya. Kemudian juga demam. Kalau sangat tinggi sekali kita bisa lihat dia menggigil dan nafasnya menjadi cepat atau bahkan sulit bernafas dan seringkali dia mengatakan nyeri dada. Kita perlu bedakan ya antara nafas yang cepat dengan sulit bernafas atau sesak, itu berbeda. Untuk setiap kenaikan suhu tubuh, setiap derajat kenaikan suhu tubuh, itu akan membuat nafas lebih cepat. Ya. Tapi belum tentu, bukan berarti dia sesak. Untuk kita ketahui apakah dia sesak atau tidak, kita bisa lihat dari cuping hidungnya ya. Ini cuping hidung. Kalau cuping hidungnya bergerak kebang kepis begitu, artinya anak tersebut sedang mengalami sesak. Dan ini harus kita bantu. Dia perlu oksigen, jadi nggak bisa kita biarkan dia di rumah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau untuk demam, kita bisa kompres dulu, kita bisa berikan obat panas dulu, ya. Tapi jangan langsung berikan antibiotik. Dan untuk obat batuknya pun juga bisa kita berikan obat batuk. Ya, untuk obat demam atau obat batuk banyak yang masih boleh kita berikan sendiri karena bebas. Ya, dan yang pasti kalau dia sudah mulai sesak, kita lihat ada nafas cuping hidung, artinya ini kita harus segera bawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah masuk emergency. Sedangkan gejala untuk otitis media atau nyeri telinga tengah, ya seringkali ibu-ibu lihat juga ini anak kok demam, tampangnya kelihatan sakit ya atau seperti mengantuk. Nah, ibu-ibu bingung ini kenapa demamnya? Tidak tahu di mana, bukan batuk pilek dan lain-lain. Tapi ibu bisa lihat kalau ibu membantu anaknya itu misalnya ganti pakaian, kita misalnya dia pakainya kaos, kita buka, angkat ke atas kaosnya, tersenggol telinganya, anak akan berteriak dan menangis karena kesakitan. Atau kalau kita sentuh bagian telinga yang nyeri itu, anak akan merasa sangat kesakitan. Jadi kita bisa tahu ada sesuatu di telinganya. Dan itu paling sering adalah karena infeksi telinga tengah atau kita sebut dengan otitis media. Pada saat awal, otitis media ini jadi terjadi infeksi di dalam telinga tengah. Ya, jadi kalau kita lihat membrannya itu dia menggembung yang sangat nyeri sekali dan kondisi ini kita katakan akut. Tapi suatu saat membrannya itu akan pecah dan keluarlah cairan yang berupa nanah. Nah, ini yang kita sudah katakan ke arah kronis dan ini kalau kita senggol telinga ataupun lainnya, si anak tidak lagi merasakan nyeri. Ya, jadi ini sudah masuk ke arah kronis karena ininya sudah membrannya sudah pecah. Dan penanganannya juga khusus ya, kita harus cuci
bersihkan, dan baru diberikan obatnya. Saran saya untuk segera dibawa juga ke dokter. Nah, sedangkan gejala, tanda dan gejala untuk meningitis, di sini kita bisa lihat bagaimana si anak itu tidak bisa melihat, kalau ada sinar itu dia merasa silau sekali, ya. Dan juga si anak kelihatan seperti yang bingung karena ya infeksi di kepalanya itu menyebabkan dia sakit kepala berat. Juga ada demam tinggi, dan yang khas sekali karena ini menyerang ke selaput otak, kita bisa lihat adanya kaku pada leher. Jadi kalau kita menekukkan kepalanya begitu sambil dia rebah, kita tekukan kepala, tidak bisa karena terjadi kekakuan. Di sini kita bisa menduga bahwa anak sudah sedang mengalami meningitis. Ya, dan ini sangat berat sekali. Untuk memastikannya, biasanya kita lakukan pemeriksaan cairan sumsum tulang. Nah, untuk komplikasi dari penyakit pneumonia ini banyak sekali, ya tergantung juga dari bagian-bagian mana yang kena, karena seperti saya sebutkan tadi, kuman Streptococcus pneumoniae ini bisa menyerang berbagai organ dalam tubuh, dan komplikasi yang terjadi ya tergantung dari bagian mana yang terkena. Bisa lumpuh, bisa terjadi retardasi mental, atau hidrosefalus yang maksudnya kepala makin lama makin besar karena terjadi sumbatan di dalam salurannya. Bisa terjadi kejang. Ini semua kalau terjadinya sudah pada selaput otak. Juga bisa kelihatan bahwa anak pelajarannya makin mundur, ya, jadi terjadi gangguan belajar, juga terjadi gangguan pendengaran, terjadi masalah gangguan perilaku, gangguan motorik, dan bisa menyebabkan kematian. Usia yang rentan untuk penyakit pneumokokus ini, 81% kematian karena pneumonia terjadi pada anak kurang dari 2 tahun. Ya, jadi penting sekali kita ketahui insiden tertinggi pada usia di bawah 2 tahun. Mengapa bisa terjadi pada anak-anak tersebut? Seperti kita ketahui, pada saat bayi dilahirkan, bayi masih memiliki antibodi yang dibawa dari ibu. Ya, jadi pada saat bayi baru lahir itu, bayi punya kekebalan yang dibawa dari ibu. Selain itu, dengan pemberian ASI, itu pun mengandung antibodi yang dapat membantu mempertahankan daya tahan tubuh bayi. Nah, pada usia mendekati 2 tahun, umumnya antibodi yang berasal dari ibu itu sudah makin habis. Faktor lain lagi, sistem kekebalan atau sistem imunitas bayi itu masih sangat imatur, belum matang. Sehingga bayi ini juga sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, kolonisasi bakteri sangat tinggi di dalam hidung. Ya, jadi kolonisasi itu gumpalan, satu gumpalan yang berisi banyak sekali bakteri. Ya, dan itu sangat banyak pada hidung bayi atau anak. Nah, seringkali kalau ibu diberikan pilihan misalnya, Bu, lakukanlah imunisasi untuk mencegah penyakit. Kadang-kadang ibu ini, aduh, imunisasi itu mahal. Obat vaksin-vaksinnya juga mahal. Jadi perhitungan sekali. Di lain pihak, ibu ini untuk kebutuhan atau kehidupan sehari-hari merasa memiliki barang-barang yang bermerek,
atau gadget, atau gathering dengan teman-teman, tidak pernah memikirkan bahwa itu semua juga membutuhkan dana yang tidak besar. Nah, sebetulnya kalau menurut ibu-ibu, Bapak sekalian, mana yang ibu pilih? Untuk kita tampil di luar secara physically, atau kita memberikan pencegahan buat anak kita agar tidak mudah terkena sakit. Ya, nah, coba ibu pikirkan, mana yang harus kita pilih? Apakah lebih baik kita mencegah penyakit atau kita mengobati penyakit? Kalau kita hitung-hitung, dengan kita melakukan imunisasi secara teratur, maka biaya yang kita keluarkan tidaklah sebesar dengan biaya yang kita keluarkan untuk pengobatan. Ya, karena pengobatan itu belum tentu, apalagi kalau sudah sangat terlambat mengobatinya. Sehingga banyak obat-obatan yang sudah resisten, sehingga mesti kita ganti dengan yang lebih kuat lagi, dan semua itu ada harganya. Ya, jadi saya harapkan ibu-ibu sekalian selalu berpikir atau mempunyai prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi di sini peran orang tua harus kita ketahui bahwa dengan mencegah kita memberikan kekebalan. Sedangkan mengobati kita harus bawa ke dokter, kita harus beli obat dan lain-lainnya. Di samping itu juga peran orang tua bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat agar anak-anak kita tidak mudah terkena sakit. Nah, untuk deteksi dini pneumonia, ya, kita bisa melihat dari frekuensi atau hitung berapa nafas si anak. Nafas yang cepat untuk kurang dari nafas yang normal ya untuk kurang dari 2 bulan itu 60 kali per menit. Untuk 2 sampai 12 bulan 50 kali per menit, untuk 1 sampai 5 tahun 40 kali per menit. Dan juga kita harus lihat adanya tarikan dinding dada. Jadi yang kita lihat frekuensi napas, cepatnya pernapasan, dan juga adanya tarikan dinding dada. Itu artinya nafas sudah harus membutuhkan otot-otot bantu. Nah, imunisasi dapat melindungi anak. Ya, imunisasi merupakan hal yang lebih aman dibandingkan risiko penyakit infeksi, dan juga merupakan hak dari setiap anak mendapatkan vaksinasi yang dia butuhkan untuk hidupnya. Jadi imunisasi ini sangatlah penting. Untuk vaksin pneumokokus, Ikatan Dokter Anak Indonesia telah merekomendasikan vaksin pneumokokus untuk melindungi anak-anak, sedangkan WHO juga merekomendasikan agar diberikan vaksinasi pada setiap bayi dan balita. Nah, hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya, jadi agar orang tua itu baca dulu tentang vaksin. Jadi jangan begitu saja diterima. Dan kalau bisa apa yang ingin tanyakan sudah dibuat catatannya. Pada saat konsultasi dengan dokter sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga jangan lupa bawa data-data imunisasi anak pada saat kunjungan imunisasi. Ya. Seringkali saya bertemu dengan pasien yang waktu ditanyakan imunisasi apa saja yang sudah dilakukan, orang tua tidak mengerti, tidak tahu. Katanya, lihat saja dok di buku. Artinya orang tua ini kan tidak peduli apa yang diberikan dokter atau imunisasi apa saja yang sudah diberikan. Saya harapkan itu jangan terjadi ya. Jadi apa yang diberikan sebaiknya ditanyakan manfaat dan perlunya imunisasi tersebut. Nah, untuk si anak itu merasa nyaman, kita bisa siapkan cairan yang manis kalau kita berikan secara orally ya,
secara minum, dan juga kita bisa langsung berikan ASI, dan juga kita harus jujur sama tenang. Yang penting pada saat kalau anak sudah mengerti, dari rumah akan pergi imunisasi, katakan dengan terus terang. Akan dilakukan imunisasi, mau nangis boleh, silahkan, tapi yang penting jangan gerak-gerak, dan juga yang tidak boleh dibohongi si anak. Misalnya dikatakan, ayo kita mau jalan-jalan ke mall, padahal perginya ke rumah sakit. Ya, jadi jangan, karena anak akan merasa kecewa dan sakit hati. Ya, kita bisa membujuknya bahwa mainan kesukaannya, kita alihkan perhatiannya, dan juga kalau anak yang besar kita berikan support. Ya. Ya, jadi kita selalu harus bantu si anak. Nah, untuk vaksin pneumokokus ada yang disebut PCV atau pneumococcal vaksin. Itu lengkap diberikan kepada bayi selama 4 kali pada usia 2, 4, 6, dan 1 tahun. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara pemberian vaksin PCV ini. Nah, yang penting adalah diketahui oleh ibu-ibu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi kita bisa dapatkan info-info baik secara internet dan lain-lain ya mengenai vaksinasi ini. Untuk informasi dan mengenai pencegahan penyakit pneumokokus bisa buka link seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, kita ucapkan terima kasih Dr. Foni atas presentasinya. Demikian sesi Health Talk dari pembicara pertama kita, Dr. Foni, telah selesai. Dari pembicaraan yang telah disampaikan atau paparan yang telah disampaikan, kita dapat mengambil beberapa pokok ya bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa Indonesia merupakan satu dari 10 negara yang jumlah kematian balitanya tertinggi di tahun 2015. Dan salah satu penyebab terutamanya adalah pneumokokus ini tersebut. Tadi Dr. Foni bilang hingga 50% ya dokter. Lalu sebenarnya di awal-awal fasenya kemungkinan besar anak atau pasien itu tidak akan mengalami gejala apapun. Namun berikutnya akan mulai gejala-gejala seperti batuk, demam, nafas sesak, nafas cepat, dan nyeri dada. Pada kasus-kasus tertentu, seringkali anak ada yang bilang nyeri telinga atau sampai tersentuh pun juga sakit. Seperti yang kita ketahui, transmisinya melalui udara, sehingga ketika mereka bersin atau batuk atau berbicara pun dapat menularkannya. Nah, vaksinasi tersebut atau salah satu cara untuk mengurangi resikonya dengan vaksinasi yang merupakan suatu investasi untuk anak kita untuk melindungi beliau, sang buah hati, dari segala resiko yang mungkin terjadi. Karena pneumonia ini jika menyerang ke otak atau ke selaput otak dapat beresiko yang cukup fatal. Nah, tadi Dr. Foni juga sudah sampaikan, salah satu yang dapat dilihat adalah nafas cepatnya. Kalau kurang dari 6 bulan, frekuensinya 60 kali per menit. Kalau antara 2-12 bulan itu frekuensi nafasnya 50. Kalau 1-5 tahun itu 40 kali per menit. Kalau lebih dari itu, harus hati-hati ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan jangan lupa juga kita dari IDAI sudah ada aturan pembelian imunisasi PCV, yaitu diberikan pada usia 2, 4, 6, dan 12-15 bulan. Seperti itu. Jika terlambat, tolong segera konsultasi sama dokter anak Anda untuk dapat mengejar ketinggalan dari imunisasinya. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan lagi, Dr. Foni? Cukup. Sudah. Baik. Terakhir kita ucapkan juga terima kasih dokter atas kesempatannya untuk berbagi. Tapi jangan tinggalkan dulu sesi ini karena kita masih ada satu pembicara lagi. Sekarang kita akan berlanjut ke pembicara kedua, Dr. Heri, yang akan membawakan edukasi dengan topik mengapa orang dewasa perlu vaksin pneumonia.
Halo Dokter Heri. Ya, selamat siang, Dok. Selamat siang dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah. Baik. Dokter, sebelum kita berlangkah lebih jauh, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan dokter lebih jauh kepada... Wah, sudah siap Dokter Heri. Mari izinkan saya memperkenalkan lebih jauh dokter kepada eh, peserta yang hadir pada hari ini. Dr. Heri Kurniawan, SPPD Konsultan Paru. Beliau adalah dokter Rumah Sakit Medistra. Beliau sekarang aktif bekerja di RSCM dan FKUI, serta beliau juga menjadi dokter di Rumah Sakit Medistra. Beliau mengenyam pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, serta menjalani profesi spesialis penyakit dalamnya, pendidikan profesi penyakit dalamnya, sejak 2016 di FKUI RSCM. Lalu setelah itu tahun 2020 mengambil subspesialis konsultan pulmonologi Rumah Sakit RSCM Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau sejak dari masa pendidikan dahulu telah banyak berkecimpung di dunia paru, seperti yang kita lihat dari pelatihan-pelatihannya, semua bersinggungan dengan dunia kesehatan paru, dan sekarang juga beliau masih aktif sebagai staf pengajar, serta aktif di organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis, baik di penyakit dalam ataupun di respiratologi Indonesia. Betul begitu, Dokter Heri? Iya, terima kasih, Dok. Baik. Dokter, untuk sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita juga mengingatkan kepada teman-teman peserta yang hadir di sini, bahwa sesi Health Talk kita ini adalah sesi Health Talk yang bebas dari gangguan kebocoran mikrofon. Jadi tolong teman-teman di-mute dulu mikrofonnya selain dari Dr. Heri, sehingga kita dapat sama-sama menyimak dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Dan jangan lupa silakan langsung ketik di kolom chat kita apa yang menjadi pertanyaan atau apa pendapat yang ingin dikemukakan, sehingga nanti di akhir acara ini kita dapat diskusikan. Jangan lupa yang tadi Dr. Foni juga sama ya, kita masih tunggu chatnya dari peserta sekalian. Baik, dokter. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Silakan, Baik. Dokter Heri. Ya, terima kasih, Dr. Mik. Suara saya dapat terdengar, Dok? Jelas, dokter. Slide juga jelas. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih, Dr. Mikael, Dr. Foni sudah menyampaikan materi. Jadi sedikit banyak memang materinya agak mirip ya antara anak dengan dewasa. Kita berbicara juga tentang pneumonia. Jadi saya diminta untuk menyampaikan mengapa sih orang dewasa juga memerlukan vaksin pneumonia gitu ya. Jadi coba kita lihat. Jadi pada kesempatan ini nanti kita akan coba lihat apa sih itu pneumonia, apa itu pneumokokus. Tadi Dr. Foni sudah menyampaikan banyak terkait pneumokokus. Gejala dan dampak pneumokokus kalau pada dewasa itu apa gitu ya, cara penularannya bagaimana dan cara mencegahnya bagaimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pneumonia itu adalah radang pada jaringan paru yang disebabkan oleh karena infeksi gitu ya. Jadi radang di paru itu sebabnya macam-macam, tapi kalau disebabkan oleh infeksi kita menyebutnya dengan pneumonia gitu ya. Jadi kira-kira ini kalau ini paru normal, dia terinfeksi meradang berwarna merah seperti ini, dan bila sebabnya oleh karena infeksi kita sebut sebagai pneumonia. Jadi kalau secara awam itu orang ngomong pneumonia itu apa sih dengan istilah paru-paru basah gitu. Jadi orang menganalogikan bahwa pneumonia itu paru-paru basah gitu ya. Jadi itu peradangan pada paru karena infeksi. Jadi kalau misalnya kita ronsen, ini foto paru orang normal gitu ya. Jadi warna hitam bagus gini. Yang ini yang putih-putih ini tulang-tulang iga, yang ini adalah jantung ya. Ini bagus. Jadi kalau misalnya orang dengan pneumonia misalnya seperti ini nih. Jadi ada bercak putih seperti ini. Ya. Ini kan di sini nggak ada ya, ini bersih, di sini ada bercak-bercak putih, ini menunjukkan adanya suatu peradangan di paru-paru gitu ya. Ini contoh lainnya, misalnya ini ada bercak-bercak putih di sini ya. Ini kalau kita ronsen seperti ini ya, inilah namanya pneumonia gitu ya. Kalau peradangan ini karena infeksi, itu kita sebut pneumonia. Tapi kalau peradangan ini karena penyebab lain gitu ya, misalnya karena orang yang diradiasi ada kanker, itu radang juga bisa namanya pneumonitis, bukan pneumonia gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau radangnya karena infeksi kita sebut pneumonia.
Terus kalau kita lihat tuh kira-kira dalamnya kayak apa sih kalau orang terjadi radang paru atau pneumonia, kira-kira banyak begini nih, banyak cairan dalam paru-parunya. Ya jadi bisa macam-macam tuh, bisa sampai terbentuknya abses di paru-paru kita ya kalau infeksinya berlanjut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pneumonia itu disebabkan karena infeksi, kita ketahui bahwa secara grup di dunia ini kalau kita ngomong infeksi disebabkan karena suatu mikrob, mikrob itu kita bagi menjadi ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada protozoa gitu ya, 4 grup ya yang utama ya. Nah, bakteri ini adalah salah satu penyebab yang paling sering penyebab dari pneumonia, dan bakteri ini ada ribuan. Lebih mungkin jenisnya ribuan ya di dunia ini ya. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Foni, dari bakteri-bakteri ini yang namanya Streptococcus pneumonia adalah salah satu bakteri paling sering menyebabkan pneumonia gitu. Kenapa begitu? Memang karena dia hidup normal di rongga hidung, di tenggorokan gitu ya. Sehingga kalau dia lolos masuk ke paru atau ke darah gitu, dia bisa menyebabkan terjadinya suatu radang di paru-paru karena bakteri. Kalau virus juga menyebabkan pneumonia gitu, radang di paru-paru. Kalau sekarang kan yang lagi hit, yang mudah-mudahan segera berakhir ya, yaitu virus SARS-CoV-2, virus COVID. Jadi kalau virus COVID ini masuk ke paru-paru menyebabkan peradangan, yaitu terjadi juga pneumonia. Namanya pneumonia karena virus. Terus virus apa lagi? Sangat banyak sekali, mulai virus influenza, rhinovirus, respiratory syncytial virus, itu semua bisa buat pneumonia. Termasuk juga jamur-jamur ya. Ada namanya jamur candida, ada aspergillus, ada cryptococcus, dan lain-lain gitu. Jadi semua mikrob ini dapat menyebabkan suatu infeksi dan radang pada paru-paru gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Foni bahwa salah satu penyebab paling sering dari pneumonia adalah bakteri yang namanya Streptococcus pneumonia. Kalau sebabnya karena bakteri Streptococcus, kita sebutnya penyakit ini adalah pneumonia pneumococcus. Tadi bakterinya sudah disampaikan kira-kira seperti ini. Dia berpasangan ya, dua-dua gitu, membentuk rantai ya, Streptococcus gitu. Nah, ternyata walaupun namanya Streptococcus pneumonia, si bakteri ini nggak hanya menyerang paru gitu. Ternyata dia bisa juga masuk ke darah, terjadi bakteremia, kemudian bisa juga menyebabkan meningitis, menyerang selaput otak di situ. Itu juga sesuatu kondisi yang cukup berbahaya. Selain itu sinusitis dan juga otitis media. Jadi bakteri Streptococcus pneumonia ini menyebabkan suatu infeksi, dapat menyebabkan suatu infeksi berat pada paru-paru, pada selaput otak, meningitis, kemudian bisa sinusitis, bakteremia atau sepsis, dan juga otitis media gitu. Nah, gejalanya apa? Tergantung tadi di mana dia gitu menginfeksinya. Kalau dia menginfeksinya di paru-paru, ya tentunya ada gejala-gejala seperti dia demam, dia batuk, difficulty to breathing, sulit bernapas gitu ya. Kalau dia ada meningitis tadi yang Dr. Foni udah sampaikan, sensitif terhadap cahaya, nyeri kepala gitu ya. Kalau otitis media yang nyeri pada telinga gitu ya. Nah, kalau dia berlanjut gitu ya, penyakit yang menjadi berat tentunya dapat berakibat fatal gitu. Berakibat fatal itu misalnya kalau dia terjadi pneumonia memberat ya dapat terjadi gagal napas sehingga membutuhkan ventilator atau perawatan dengan mesin bantu napas gitu ya. Ini kan sesuatu yang berbahaya gitu ya kalau dia terjadi semakin memberat penyakitnya. Nah, tadi Dr. Foni juga udah menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pneumonia memang itu menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup besar di seluruh dunia ya. Dan kalau kita lihat dari grup usia ini, tadi udah disampaikan Dr. Foni bahwa anak di bawah 5 tahun itu jumlah yang meninggal karena pneumonia sangat tinggi. Begitu juga orang dengan usia lanjut. Ya, jadi kalau orang dengan usia lanjut terkena pneumonia, ini juga angka mortalitas cukup tinggi. Jadi memang dua kelompok ini, orang dengan usia lanjut dan pasien anak-anak di bawah 5 tahun itu punya resiko yang sangat besar jika terinfeksi pneumonia gitu ya. Nah, cara penularannya gimana tadi gitu ya. Tadi Dr. Foni juga udah sampaikan si bakteri ini normalnya memang ada di hidung sama ada di tenggorok, tapi dia nggak buat sakit. Kira-kira dia begini nih, di lendir, di mukus itu ada bakteri itu, tapi dia nggak buat sakit gitu. Nah, orang yang memiliki bakteri ini kita sebut dengan carriers gitu ya. Jadi dia carriers, dia nggak menyebarkan penyakit. Nah, tapi bila bakteri tersebut keluar gitu ya, misalnya dia teraspirasi masuk ke dalam paru-paru, nah itu menyebabkan terjadinya pneumonia.
Kalau bakteri tersebut masuk ke darah, kemudian mampir ke selaput otak, itu menyebabkan terjadinya meningitis gitu. Kalau dia masuk ke telinga, itu menyebabkan terjadinya infeksi pada telinga. Itu kira-kira ya. Dan penularannya gimana? Penularannya itu dari orang ke orang itu melalui droplet. Jadi misalnya ketika orang yang ada bakteri ini dia batuk-batuk, dia bersin, itu bisa mengeluarkan droplet-droplet respirasi. Kalau dia mengandung si bakteri itu ya dia bisa tertular. Itu sama dengan misalnya orang yang ada COVID. Dia batuk-batuk, dia berbicara, itu akan mengeluarkan partikel virus. Begitu juga dengan orang TB paru. Jadi memang sebagian besar infeksi pada paru itu dikeluarkan melalui droplet. Jadi ketika pasien-pasien itu batuk, bersin, itu akan mengeluarkan droplet-droplet pernapasan yang mengandung kuman-kuman tersebut, gitu ya. Sehingga makanya pentingnya di sini nih, kalau misalnya kenapa sih orang dianjurkan pakai masker terus, gitu ya. Terutama orang yang sakit, yaitu kalau dia berbicara, dia batuk, itu kuman-kuman itu dapat tertampung di masker sehingga tidak menyebar ke udara, gitu ya. Nah, siapa saja ini yang resiko terinfeksi gitu ya, terutama tadi ya anak dengan usia di bawah 2 tahun, Dr. Poni udah banyak menyampaikan, kemudian ya orang-orang dengan usia lanjut. Nah, gitu ya. Dan siapa? Kelompok lain yang dengan komorbid atau kondisi medis tertentu gitu. Jadi walaupun nggak usia lanjut, walaupun nggak anak di bawah 2 tahun, kalau dia ada komorbid, dia juga punya resiko terinfeksi oleh bakteri ini gitu. Siapa mereka gitu? Misalnya orang-orang dengan HIV, orang-orang yang nggak punya limfa, misalnya kecelakaan, limfanya harus dioperasi, kan imunnya kurang baik. Orang-orang dengan gangguan gagal ginjal, gagal hati, atau pasien yang cuci darah, pasien diabetes, termasuk petugas kesehatan gitu. Jadi orang-orang ini semua itu punya resiko untuk terkena penyakit pneumokokus. Jadi harus kita jaga gitu ya. Nah ini kita lihat memang kalau pada usia lanjut sudah ada penelitiannya memang bahwa resiko terkena penyakit pneumokokus ini meningkat pada seiring dengan usia, termasuk juga pasien-pasien dengan diabetes, pasien penyakit jantung kronik, dan juga penyakit paru kronik. Jadi orang-orang seperti ini memang sebaiknya kita jaga, kita lindungi agar tidak terkena pneumonia pneumokokus gitu ya. Pencegahannya gimana? Tadi Dr. Foni juga udah banyak bahas. Yang terutama ya selalu cuci tangan. Jadi sebelum kita menyentuh area wajah ya, mau jangan menyentuh mata, hidung, mulut gitu, pastikan selalu cuci tangan. Makan sehat secara teratur, olahraga teratur gitu ya, tidak merokok gitu ya. Dan vaksin gitu. Kenapa? Karena memang pneumokokus ini merupakan salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin gitu. Dan alhamdulillah vaksinnya ada gitu ya untuk khusus pneumokokus. Gitu. Kenapa mesti divaksin gitu ya? Karena di vaksin ini kita memasukkan bakteri yang sudah dilemahkan, itu disuntikan ke tubuh, kemudian tubuh kita nanti akan membentuk antibodi terhadap bakteri tersebut, sehingga ketika suatu saat kita terpapar oleh bakteri tersebut, tubuh kita udah punya antibodi untuk melibas si bakteri-bakteri tersebut, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita udah punya antibodi, tidak terinfeksi oleh pneumokokus. Kalaupun terinfeksi, dicegah agar tidak terjadi suatu infeksi yang berat, gitu ya. Nah, vaksinnya ada 2 macam sebenarnya kalau kita ngomongin pneumokokus. Yang pertama tadi PCP13 sama dengan anak, yang kedua dengan PPSP23 gitu ya. PCP13 kalau dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia itu merekomendasikan pada pasien dengan usia di atas 50 tahun. Kalau PPSP23 pada pasien dewasa usia di atas 60 tahun gitu ya. Kalau PCP 1 dosis, kalau PPSP 23 bisa diberikan 1 atau 2 dosis gitu ya. Nah, ini rekomendasinya dari Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Kalau khusus yang terkait pneumokokus, pneumonia tadi ya, yang PCP 13 kita lihat usia 50 tahun ke atas 1 dosis. Kalau yang PPSP 23 itu usia 60 tahun ke atas diberikan juga 1 dosis ya. Kira-kira seperti itu. Dan siapa yang direkomendasikan jadinya gitu. Jadi kalau dari paparan yang tadi kita lihat bahwa siapa yang direkomendasikan dapat vaksin. Yang pertama, orang yang usianya di atas 50 tahun gitu ya. Yang kedua, pasien dewasa usia berapapun yang punya kondisi medis tertentu yang tadi ya, yang nggak punya spleen, yang ada diabetes, yang pasien HIV gitu ya, pasien gagal ginjal, cuci darah itu juga direkomendasikan. Terus termasuk calon jemaah haji atau umroh ya, dan termasuk juga petugas kesehatan. Ini mereka semua kelompok-kelompok yang direkomendasikan untuk diberikan vaksin pneumokokus.
Nah, siapa yang nggak boleh divaksin gitu ya? Kan tentunya nggak semua orang boleh divaksin kan gitu. Siapa kalau yang pernah reaksi alergi berat hingga mengancam jiwa pada penyuntikan vaksin sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya divaksin dia ada alergi berat, ya itu nggak boleh divaksin gitu ya. Yang kedua, kalau lagi nggak fit, badannya lagi lemas, sekarang atau lagi infeksi, ya itu jangan divaksin dulu karena nanti pembentuk antibodinya nggak optimal gitu. Ketika sudah sehat, sudah fit, nanti baru bisa diberikan vaksin gitu ya. Jadi dua hal itu aja. Dan apa yang perlu kita persiapkan sebelum vaksin gitu. Yang pertama jangan lupa bawa catatan vaksin Anda yang sebelumnya gitu kan. Terus baca mengenai vaksin yang akan Anda terima dari sumber yang terpercaya gitu ya. Jadi nanti dikonfirmasi kepada dokternya. Kemudian informasikan kepada dokter apabila ada riwayat alergi gitu ya. Alergi terhadap vaksin atau obat-obatan gitu ya. Pernah mengalami efek samping dari vaksinasi sebelumnya gitu ya. Atau sedang hamil, sedang sakit. Nah, itu harus diinformasikan kepada dokter sebelum menerima vaksin gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi sesudah vaksin apa? Nah, kan kalau vaksin kadang-kadang ada efek samping juga yang bisa muncul. Nah, kalau pada vaksin pneumococcus ini, umumnya sih efek sampingnya itu ringan dan hilang dengan sendirinya. Apa yang biasa muncul? Biasanya nyeri, atau bengkak, atau kemerahan di tempat injeksi gitu ya. Atau kadang-kadang dia ada demam 1-2 hari setelah vaksin, kadang-kadang lelah, ngantuk gitu ya, nyeri otot, nyeri sendi, beberapa ada yang muntah atau diare gitu ya. Ini efek samping yang ringan biasanya hilang dengan sendirinya. Terus jadi apa take home message dari materi ini? Yang pertama, vaksin ini mengurangi kemungkinan kita semua sakit gitu ya. Yang kedua, vaksinasi mengurangi kemungkinan kita menyebarkan penyakit ini kepada orang lain gitu. Dan yang ketiga, vaksinasi tentunya cara yang aman melindungi kesehatan kita gitu ya. Dan apa yang dapat saya simpulkan dari materi ini, yang pertama usia lansia memiliki resiko tinggi terkena penyakit pneumococcus. Bakteri Streptococcus pneumonia yang tadi ya dapat menyebabkan terjadi pneumonia radang paru-paru, meningitis radang selaput otak, otitis media radang pada telinga, sinusitis radang pada hidung, dan bakteremia atau bakterinya masuk ke darah bisa menyebabkan sepsis. Dan kita ketahui bahwa vaksin merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyakit pneumococcus, dan imunisasi pneumococcus direkomendasikan untuk dewasa usia di atas 50 tahun atau usia berapapun dengan komorbid. Terima kasih Dr. Mikael. Ini slide terakhir saya, Dok. Terima kasih Dr. Heri. Wah, dokter terima kasih banyak meringankan pekerjaan saya, sudah disimpulkan. Demikian sesi Health Talk kita dari pembicara kedua kita, Dr. Heri. Oke, Dr. Foni, Dr. Heri, kita masih minta waktunya sedikit untuk kita mulai tanya jawab dengan peserta yang sudah ada beberapa di sini yang sudah masuk di kolom chat kita tentang pertanyaan. Nanti kita langsung mix ya Dr. Foni, Dr. Heri, dari beberapa pertanyaan yang ada. Kita mulai dari pertanyaan pertama, itu datang dari Dr. Leni Yusuf. Dokter izin, pasien laki-laki 80 tahun ada pneumonia di paru, Parkinson. Apa perlu divaksin pneumonia dan berapa kali? Lalu bahaya nggak kalau vaksin lebih dari 2 kali? Mungkin Dr. Heri nih wilayahnya. Ya, terima kasih. Jadi Parkinson lagi pneumonia usia 80 tahun. Boleh nggak divaksin gitu ya? Boleh. Ya. Syaratnya pneumonia sembuh dulu. Jadi kalau ada infeksi akut, dalam hal ini kalau dia udah kena pneumonia harus disembuhkan dulu, dikasih terapi, sembuh, fit, baru kemudian boleh divaksin pneumonia. Vaksin yang mana gitu ya? Kalau tadi vaksin yang tadi itu, kalau usia di atas 60 tahun kita bisa berikan PPSP 23. Boleh nggak dikombinasi dengan PCP? Boleh. Kapan? Nanti setahun kemudian. Jadi kita vaksin sekarang yang pakai PPSP 23, terus nanti setahun lagi boleh kita kombinasi dengan PCP 13. Itu saling melengkapi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Heri. Dr. Foni, ada pertanyaan dokter dari salah satu pasien dokter atas nama Ega Rose. Dear Dr. Foni, Januari 2021 saya terpapar pneumonia, rawat inap 20 hari. Sampai sekarang masih kontrol. Agustus 2021, anak saya 17 tahun juga kena. Beliau adalah pasien dokter dahulu. Dok, dulu tuh si anak saya ini vaksin imunisasinya komplit sama dokter sampai booster. Di keluarga juga tidak ada riwayat pneumonia. Namun awal Maret ini
baru dinyatakan bahwa anak saya sembuh dengan hasil toraknya bersih. Pertanyaannya, kapan kami harus mulai vaksin pneumonia lagi untuk anak saya ketika dia sudah selesai booster yang kemarin, dokter? Atau imunisasi dasarnya selesai? Dan kalau saya baru vaksin COVID, bagaimana? Dokter Foni, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau memang dia sudah lengkap dulu, ya sebetulnya tidak perlu lagi. Berarti imunisasi untuk pneumonia juga dia mungkin sudah selesai. Ya, dan perlu Ibu ketahui, jadi untuk masalah vaksinasi yang sudah lengkap yang lalu, dengan terkenanya Ibu maupun anak Ibu dengan COVID-19, itu tidak ada hubungannya ya. Jadi bukan berarti imunisasi dulu itu akan menghambat untuk terkena infeksi dari COVID-19 juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, kalau misalnya sudah 17 tahun untuk anak, vaksinasi PCV itu sudah selesai, sudah lewat. Baik, dokter, mungkin satu, dokter. Bagaimana kalau saya baru habis vaksin Moderna atau vaksin COVID? Berapa lama lagi saya boleh divaksin? Dan apakah nanti dari Dokter Heri juga pendapatnya, apakah beda durasi waktunya jelang atau jeda antara vaksin COVID dengan vaksin pneumonia? Sebetulnya kan beda ya, satu untuk virus, satu untuk bakteri. Dan juga yang penting kalau memang kondisinya fit, semuanya bagus, tidak ada masalah kita mau lakukan vaksinasi COVID. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kalau dokter Heri, apakah harus dijeda dok kalau untuk orang dewasa antara vaksin pneumonia dengan vaksin COVID tersebut? Iya, oke. Jadi mungkin, ya tadi mungkin nyambung tadi sedikit pertanyaan tadi itu. Jadi kita memang perlu pahamin bersama ya. Jadi tadi pneumonia itu adalah radang karena infeksi. Dan penyebab infeksi itu kan sangat banyak ya. Bakteri juga ada ribuan gitu ya. Virus juga banyak. Tapi memang Streptococcus itu salah satu yang paling sering gitu ya. Kalau misalnya pneumonia karena virus COVID, ya itu memang beda karena kan yang kita vaksin tadi dengan bakteri Streptococcus gitu. Jadi kalau misalnya masih kena COVID, kita bisa kena pneumonia nggak? Ya bisa, tapi pneumonia karena si virus si COVID gitu. Makanya kita perlu vaksin dengan COVID gitu ya. Kemudian kalau kita habis vaksin COVID gitu kan, terus kita mau vaksin yang lain, berapa lama jedahnya gitu ya? In general minimal 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kita boleh vaksin dengan yang lain gitu ya. Jadi dikasih jedah dulu. Kalau kita udah vaksin COVID, antibodinya terbentuk baik dulu untuk COVID. Nanti kalau lebih dari 2 minggu baru silakan kalau mau divaksin yang lain. Ya lebih dari 2 minggu ya, minimalnya 2 minggu. Baik. Dokter Heri, ada pertanyaan lagi dokter untuk dokter dari Bapak Budi Rahmanto. Dokter izin bertanya, kalau amandel sering radang atau besar, apakah penyebabnya Streptococcus ini juga? Dan apakah vaksin ini bisa berpengaruh untuk mengurangi resiko saya untuk radang ini? Bisa saja. Karena tadi ya penyebab radang itu bisa macam-macam. Jadi bakteri di komunitas itu sangat banyak. Di rongga mulut kita itu juga kan banyak bakteri, virus, jamur juga ada di situ ya. Terus apakah vaksin pneumococcus bisa mengurangi di situ? Tadi kita sudah sampaikan bahwa vaksin ini terutama tadi untuk mengurangi risiko-risiko penyakit berat terutama yang pneumonia, meningitis, sinusitis, bakteremia, sama yang di telinga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita vaksin dengan si PCP 13 gitu ya. Dan kemungkinan misalnya kebetulan si radang amandelnya penyebabnya adalah virus Streptococcus, tentunya mestinya bisa untuk melindungi itu ya. Namun perlu kita pahami juga bahwa penyebab dari infeksi di amandel itu nggak hanya Streptococcus, bisa juga bakteri yang lain gitu. Baik dokter. Dokter, ada satu lagi. Seperti yang kita tahu penerbangan sudah mulai dibuka. Ini ada beberapa pertanyaan juga, salah satunya dari Ibu Ega Ros tadi tentang juga jemaah persiapan untuk umroh atau haji. Vaksin pneumonia dan meningitisnya ini boleh bersamaan nggak sih dok? Disuntikan atau harus dijeda? Boleh barengan. Kalau kondisi kita fit, gitu nggak ada masalah kita vaksin bersamaan itu. Influenza gitu ya, meningitis, pneumonia boleh bareng-bareng. Tapi kalau mau jedahnya minimal 2 minggu gitu.
Sama mungkin Dokter Foni ya, kalau datang ke anak ya dok ya, kadang-kadang divaksin juga beberapa jenis vaksin ya. Iya. Iya. Baik. Itu mungkin dari tim panitia ada lagi kah saringan pertanyaannya? Panitia. Beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab dan saya coba rangkum bersama-sama karena ada beberapa pertanyaan juga yang sama. Ya, oke. Saya rasa itu dokter. Kita sudah bacakan beberapa pertanyaan tersebut juga dan kita sudah jawab juga pertanyaannya. Dan dari tim panitia seperti yang tadi kita sampaikan di awal, dokter-dokter, penanya-penanya yang terbaik akan mendapatkan reward atau souvenir atau voucher dari Rumah Sakit Medistra. Dan pemenangnya itu akan ada 2, penanya ke Dr. Foni dan penanya juga ke Dr. Heri, masing-masing 1. Untuk pemenang dari penanya ke Dr. Foni itu diberikan kepada Ibu Ega Rose. Dan untuk pemenang yang pertanyaan kepada Dr. Heri dimenangkan oleh Ibu Kusumaning Rahayu. Mohon keduanya dapat langsung direct chat kepada tim kami via chat yang ada sehingga dapat melakukan komunikasi lebih lanjut ya untuk pemberitahuan info lebih lanjut perihal voucher atau ketentuan yang lain. Seperti itu. Lalu terakhir kami akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Foni atas waktu dan kesempatannya berbagi pada kami dan juga Dr. Heri atas waktunya dan kesempatan yang berbagi pagi kami. Sehat selalu ya dokter. Sama-sama. Dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya kita dapat berbagi di sini. Untuk semua yang hadir di sini, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Dan sekali lagi kami ucapkan jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health Talk and Wellness. Dan akan ada Health Talk series selanjutnya yang bisa dicek dan diikuti atau di-follow dengan cara langsung follow Instagram Medistra @medistra.hospital. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami dan ikuti terus informasi yang ada di sana. Saya Michael, salam sehat semuanya. Sampai jumpa. Thank you ya dok. Oke, Welcome. terima kasih Dr. Foni. Sama-sama, Dr. Heri.